Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ibadah, ya. Baik itu terkait dengan makna ibadah, kemudian dasar-dasar dalam ibadah, kemudian apa hikmah ibadah ya di dalam kehidupan kita, dan bagaimana aplikasi ibadah di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Ibadah merupakan pembahasan bagian dari syariat Islam. Ketika kita menjalankan syariat, maka syariat itu ada ibadah, ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan muamalah, ada yang terkait dengan hukum hukum pidana, dan ada yang terkait dengan hukum perdata. Nah, ibadah ini adalah salah satu rangkaian atau bagian dari syariat Islam. Kita dituntut untuk melaksanakan syariat Islam di dalam kehidupan kita. Maka di antara menjalankan syariat Islam itu, di antara tuntutan yang paling besar adalah tuntutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya ibadah? Ibadah diambil dari kata dalam bahasa Arab abada ya'budu ibadatan, yang artinya bersikap taat dan tunduk serta merendahkan diri kepada yang dia sembah dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh yang disembahnya. Jadi dalam artian ini manusia itu sejatinya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia tidak pantas untuk menundukkan dirinya selain kepada yang menciptakannya. Tetapi dalam faktanya ada manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ayat 36 ayat 60, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memintamu kepada Bani Adam, peringatkan, berpesan kepadamu untuk Bani Adam, alla ta'budus syaitan, janganlah kamu menyembah setan. Jadi ada manusia yang menyembah setan, ada. Itu manusia yang menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan setan, kemudian mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh setan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, mereka yang menginginkan memiliki kekuatan-kekuatan gaib, kemudian mereka biasanya memiliki ritual-ritual untuk merendahkan diri mereka di hadapan para setan itu. Apakah itu dengan diminta untuk memakan ini, memakan itu, menyembelih ini, menyembelih itu. Nah, itu adalah bentuk ibadah manusia kepada setan. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengingatkan kita agar jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah sendiri secara terminologi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah setiap hal, kata yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Ini dalam artian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang merupakan bagian dari syariat Islam. Artinya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan secara lahir maupun batin. Apa ibadah yang berupa perkataan, seperti misalnya doa atau zikir. Apa ibadah yang berupa perbuatan, seperti misalnya sholat, atau zakat atau haji. Itu kan ada, kalau sholat itu dengan perkataan juga dengan perbuatan juga. Kalau zakat dengan perbuatan, kalau haji perkataan dan perbuatan. Karena semuanya itu merupakan rangkaian ibadah manasik kalau haji. Puasa dengan perbuatan, tidak ada perkataan. Ini
Jadi ini adalah ibadah. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ya, misalnya kita belajar, ya kalau itu ikhlas karena Allah maka itu termasuk ibadah. Baik secara lahir maupun secara batin. Ya, ini semua doa, zikir, sholat itu adalah ibadah yang lahir yang terlihat. Ada ibadah yang batin, seperti misalnya ya sikap khusyuk, ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika ditimpa musibah dan lain sebagainya. Ini yang biasa disebut sebagai ibadah-ibadah hati. Yang ibadah hati itu terkadang nilainya lebih besar daripada ibadah-ibadah lahir, ya, daripada ibadah-ibadah yang lahir. Ibadah yang batin ini bahkan lebih penting daripada ibadah-ibadah lahir. Kenapa? Karena kalau ibadah lahir tanpa disertai dengan ibadah batin, maka kadang-kadang ibadah lahir itu tidak bernilai apa-apa. Makanya dalam hadis misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ya, baik. Kemudian kita perlu diingatkan bahwa ibadah itu adalah misi manusia. Ya, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia telah menyelisihi misinya. Maka dia ya akan ya tidak sesuai dengan penciptaannya. Ibaratkan kalau misalnya ya sebuah kendaraan yang digunakan bukan dengan caranya, ya dengan cara yang lain, misalnya ya membuat perahu tapi digunakan di darat, ya, maka hidup manusia yang seperti itu tidak akan pernah bahagia, ya sebagaimana ya perahu itu tidak bisa ya berjalan di atas daratan, ya. Jika manusia tidak mau beribadah, apa yang akan terjadi? Maka dia akan hidup hina, ya, di dunia, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat 40 ayat 60. Tuhanmu berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, perkenankan apa yang kau harapkan. Ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau beribadah kepadaku. Tidak mau beribadah diantaranya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa adalah inti dari ya ibadah. Minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah, merasa tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya. Yang kemudian yang berikutnya, ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak untuk disembah, untuk ditaati karena Dia yang menciptakan kita. Dan tidak ada ilah yang lain selain Dia. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 59. Sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Ya qaumi ibudullah." Ya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar atau di hari kiamat. Nah, ini kita perlu pahami bahwa misi manusia, kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bukan supaya manusia tersiksa ketika dia beribadah, justru dengan ibadah itu manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Baik, lalu apa landasan dari ibadah itu? Landasan dari ibadah dilandasi oleh dua hak. Yang pertama adalah kecintaan yang sempurna, yang kedua ketundukan yang sempurna.
Jadi ibadah itu didasari karena rasa cinta. Taatnya kita kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita sholat, kita puasa, kita membayar zakat dan lain sebagainya, bukan karena terpaksa atau bukan karena takut, melainkan karena kecintaan kita kepada Allah. Kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita. Karena Allah mencintai kita, maka kita ya sudah sebuah keniscayaan bagi manusia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mencintai kita, Allah tidak akan mungkin menciptakan kita fi ahsani taqwim, ya, dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian yang berikutnya, ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunduk. Ya. Dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengikuti semua perintah yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena dia merasa Allah mencintai dia, kemudian semua yang diperintahkan Allah itu pasti baik karena Allah mencintai kita, makanya tidak ada celah bagi manusia untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada celah bagi manusia untuk tidak taat, ya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini, ya, memerlukan dua hal ini. Jika salah satunya hilang, maka itu tidak bisa disebut sebagai ibadah. Lalu apa hukumnya, ya, beribadah? Hukum asal dari ibadah adalah tidak diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Ini nanti kita akan bahas, ya, dalam ibadah mahdhah tentunya. Ya, jika ada dalil yang memerintahkannya. Misalnya sholat, ya, tidak boleh kita melaksanakan sholat sendiri. Tidak boleh kita membuat sholat sendiri, ya, atau mengarang sholat kita sendiri, ya, atau menambah atau mengurangi rakaat sholat. Merasa misalnya sholat subuh itu kurang kalau 2, kayaknya kalau 4 rakaat kayaknya lebih banyak pahalanya. Tidak bisa. Atau haji misalnya tidak bisa dirubah tanggal pelaksanaannya. Merasa kalau haji, ya, di bulan Zulhijjah itu pasti rame. Ya, saya mau haji di bulan yang lain. Ya, atau puasa misalnya. Puasa merasa kalau di Indonesia puasa cuman, ya, berapa jam? 9 jam misalnya. Ya. Atau 12 jam itu kurang, rasanya harus ditambah, ya, menjadi 14 jam. Nggak bisa, ya. Amalan ibadah yang tidak memiliki dalil atau perintah tadi disebut amalan yang bid'ah. Baik. Kemudian bab yang kedua, kita akan memahami terkait dengan pembagian ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya, apa itu ibadah mahdhah dan apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ketentuannya telah pasti dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulnya, ya, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ibadah yang ketentuannya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya sholat. Ya, salat itu bagaimana cara melaksanakannya sudah diatur. Ya, wudu misalnya sama, itu sudah diatur. Tidak bisa kita mengarang wudu kemudian dari kaki dulu kita cuci, ya, kemudian muka, kemudian kepala, ya, nggak bisa. Jadi harus mengikuti sesuai contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa juga sama, zakat, haji juga sama, itu adalah ibadah mahdhah, ya, ibadah mahdhah. Kemudian, ya, ada syarat ibadah mahdhah. Ya, jadi ibadah mahdhah ini tidak diterima kecuali dia telah memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas, ya, ibadah itu harus ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, dia ketika dia beribadah itu niatnya adalah karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dilihat, ya, oleh orang lain. Ya, misalnya seorang, ya, bersedekah, ya, tapi niatnya karena ingin dilihat sebagai orang yang dermawan, dikenal sebagai orang yang
dermawan, setiap kali sedekah dia videokan, setiap kali sedekah dia videokan, kemudian di-share, ya seperti itu misalnya. Ya kemudian niatnya adalah karena ingin dikenal, ya niatnya bukan karena ikhlas ketika dia memvideokan tersebut misalnya. Nah ini berarti ya kalau tidak ikhlas bukan karena Allah tidak diterima. Ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika seorang melaksanakan ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat, haji, wudhu, ya, itu dia harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa seseorang itu kemudian mengarang, oh saya membuat ibadah saya sendiri, ya caranya saya akan ya berzikir misalnya, ya sepanjang hari tidak sholat, ya yang penting dia zikir, ya terus dia berzikir aja setiap hari, ya dia tidak melaksanakan sholat. Nah ini tidak ada contohnya, ya Rasulullah SAW selalu berzikir setiap waktu, tidak pernah meninggalkan zikir, ya. Tapi Rasulullah SAW melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, Rasulullah sholat, Rasulullah kemudian berinteraksi dengan para sahabat, Rasulullah berperang di medan perang. Ya, jadi tidak hanya berzikir saja. Ya, ini yang kemudian kita harus mengikuti contoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga yang harus kita lakukan dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdoh ini. Makanya kadang-kadang para ulama ya ada berbeda pendapat ya dalam pelaksanaan sholat. Ya misalnya ketika meletakkan tangan ya setelah takbiratul ihram itu tangannya diletakkan di mana? Apakah di dada? Apakah di antara dada dengan pusar? Apakah di pusar? Ya atau tangannya itu diluruskan ya ke dua paha. Itu karena melihat ya hadis-hadis yang berkaitan dengan contoh tersebut. Apa contohnya dari Rasulullah SAW? Nah para ulama berbeda pendapat karena mungkin para ulama memahami pada hadis yang satu ini lebih kuat, yang ini lebih kuat. Jadi para ulama itu ya, mengikuti dalil yang menurut mereka ya, ini yang lebih kuat ya berdasarkan dengan pengamatan dan penelitian ya masing-masing mazhab ya. Baik. Ini kemudian ya jadi ibadah itu tidak akan diterima, ibadah mahdoh terutama tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan dan adanya ittiba ya, ittiba'ur rasul, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah semua perbuatan baik manusia ya, yang dilandasi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi semua perbuatan kita itu bernilai ibadah. Ya, jadi ibadah ghairu mahdoh ini sebetulnya adalah ya kebiasaan. Ya. Ibadah ghairu mahdoh ini adalah kebiasaan, biasa makan, biasa belajar, biasa bekerja, ya kebiasaan ya misalnya menikah, ya kebiasaan misalnya mengelola perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi jika dilandasi niat yang benar ya untuk ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan semata-mata ya untuk kesenangan diri sendiri, maka itu merupakan ibadah ya bernilai ibadah. Sebagai contohnya di sini belajar adalah keseharian kita sebagai mahasiswa ya, kita belajar, kita baca buku ya, kita membaca ya banyak hal ya, kita belajar, kita belajar berorganisasi juga sama. Tapi kalau niatannya itu adalah niatan yang baik ya, bukan untuk hanya keuntungan diri sendiri, bukan hanya mencari kesenangan atau hobi untuk diri sendiri, ya bukan manfaatnya hanya kembali kepada diri sendiri,
tapi kemudian diniatkan ya bahwa ini karena Allah Subhanahu wa taala, saya belajar, ya saya baca buku, ya saya mengkaji ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ilmunya saya akan berikan manfaatnya kepada orang banyak, maka itu berarti ya bernilai ibadah. Menikah juga sama. Kalau menikah hanya sekedar hanya memuaskan ya diri sendiri, ya memuaskan kesenangan diri sendiri, wah saya cinta, saya suka, ya kemudian saya menikah ya dengan ya orang yang saya cintai, nah itu tidak bernilai ibadah ya kalau hanya kesenangan diri sendiri ya. Tapi kalau kemudian menikahnya untuk menjaga diri dari dosa ya, supaya diri ya tidak jatuh kepada dosa ya, zina misalnya ya, kan zina ada banyak ya, apalagi mendekati zina ya berbahaya ya. Kemudian supaya menghasilkan keturunan ya yang salih dan salihah, yang menjaga agama dan lain sebagainya. Kalau niatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa bernilai ibadah. Begitu juga ya dengan memimpin, ya memimpin organisasi, memimpin perusahaan, memimpin sebuah wilayah, bahkan sampai negara. Kalau niatannya ya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan keadilan kepada orang-orang yang dipimpinnya, ya maka itu akan bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu berlaku bagi semua amalan manusia. Kenapa? Karena manusia itu diberikan pilihan. Kalau kita tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sedang bermaksiat. Ya, kenapa? Karena ibadah itu adalah jalan kita. Ya, ibadah itu adalah jalan kita. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidupnya manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya inna salati, salat saya, wa nusuki, ya ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya. Perbuatan baik seorang mukmin itu bernilai ibadah ya jika dilakukan dengan ikhlas. Ya, hunafa lillah. Ya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah. Ya. Janganlah kalian mempersekutukannya, wala tusyriku bihi syai'. Ya, karena siapa yang mempersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ya, ini ya sangat mengerikan sekali. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ya betapa banyak ya amalan-amalan ahli ibadah, ya amalan ibadah yang tidak bernilai, dan betapa banyak ya amalan-amalan yang biasa, ya ada kebiasaan itu yang bernilai ya lebih besar ketika diniatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang perlu diingatkan di sini adalah ya sikap riya bagi seorang mukmin ketika dia beribadah itu dapat menghapus nilai ibadah. Diingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan yang menerima. Disebut-sebut, ya saya kan udah sering kasih kamu uang, saya sudah sering membantu kamu, kemarin saya kasih kamu sekian, kemarin saya kasih sekian, ya, dan menyakiti perasaan orang yang
menerima. Alladzi yunfiqu, ya, ria'an, ya, sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya karena ria, ya, karena pamer di hadapan manusia, ya, sedangkan ya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini sama, ya. Jadi ada dua di sini yang dilarang, menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang lain dan menyakiti, ya, orang yang kita beri. Kemudian ria. Kenapa? Karena ria itu seakan-akan ya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, orang yang ingin ya dari sedekahnya itu hanya ingin mendapatkan ya nama di dunia, itu seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah yang akan membalas semua amalan-amalan manusia, ya kecil maupun besar, dan dia tidak beriman pada hari akhir, hari di mana akan dibalaskan ya setiap apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, amalan orang yang kafir tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang tidak beriman kemudian ya dia berbuat baik kepada orang lain, dia berbuat baik kepada sesama, dia membantu orang lain, dia menginfakkan hartanya, dia memberikan hartanya, banyak hartanya kepada orang lain, dia membantu banyak orang. Ya, apakah kemudian orang yang seperti itu masuk neraka? Ya, masalahnya adalah untuk siapa dia beramal. Ya, untuk siapa dia beramal. Orang yang tidak beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhak untuk meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Ya, seperti fata morgana, terlihat seperti ada air, sebetulnya tidak ada air. Orang-orang yang dahaga menyangkanya itu adalah air, hingga apabila dia telah mendatanginya, la yajidhu syai'a, tidak menjumpai apapun. Sebaliknya dia mendapati ketetapan Allah baginya di sana, lalu dia memberikan kepadanya perhitungan amalan-amalan dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi orang-orang yang beramal, ya kalau dia tidak beriman, ya maka amalannya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Adil, ya Allah akan membalas ya setiap kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Ya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal di dunia, tapi dia tidak bernilai apa-apa ya di sisi Allah nanti kelak di akhirat. Nah, kemudian di sini berikan catatan, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah merupakan kewajiban untuk umat manusia. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena salat, ibadah hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kemudian hikmah dari ibadah, ya terutama ini ibadah mahdhah. Ya. Apa hikmah dia dari ibadah mahdhah? Ya. Tujuan dari ibadah mahdhah adalah untuk menunjukkan bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah mahdhah kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan kita sujud, kita sujud. Allah perintahkan kita ruku, kita ruku. Allah perintahkan setiap rakaat itu sujudnya 2 kali. Kita lakukan seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ibadah mahdhah itu kita menjadi bukti yang namanya ibadah, kita sebagai hamba ya yang taat kepada apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak pernah bertanya, ya, kenapa kok sebelum sholat saya harus wudhu? Kan saya sudah bersih, saya sudah mandi sampai bersih. Kenapa saya harus wudhu? Nah, disinilah ya ibadah itu adalah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala setunduk-tunduknya. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita mentaati perintah Allah dan
Rasulnya. Itulah arti dari ibadah. Ya, sehingga ketika dalam aturan-aturan yang lain, dalam aturan hukum, ya dalam aturan muamalah itu ada perintah, maka kita pun akan tunduk, akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan halal dan haram misalnya, untuk meninggalkan riba, untuk menutup aurat, kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang mungkin kita tidak pahami. Ya. Kenapa kalau kita kentut yang dibasuh adalah wajah dan tangan? Padahal ya setahu kita kentut itu keluarnya dari belakang. Ya. Dari belakang, tapi yang dibasuh adalah wajah, tangan, kaki, kepala. Ya, kita tidak tahu apa maknanya. Kenapa ibadah puasa itu sampai maghrib, tidak sampai isya? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, ya, tidak 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib satu-satunya sholat yang 3 rakaat? Ya, selain sholat witir, ya, sholat sunat. Ya, sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa yang lain tidak ada yang witir? Nah, itu kita tidak tahu maknanya. Ya, kita tidak tahu artinya, kita hanya menerka hikmah di balik itu semua. Nah, hikmah itu apa? Lalu setiap ibadah, ya kita akan bisa melihat nilai-nilai positif yang membentuk karakter seorang muslim. Nah, nilai-nilai positif itu kemudian kita menyebutnya sebagai hikmah. Oh, ternyata kita itu diperintahkan sholat, di antara hikmahnya adalah untuk ini dan ini. Ternyata ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya nilai positif yang bisa saya dapatkan adalah ini dan itu, disebutnya sebagai hikmah. Nah, kita akan coba melihat apa saja hikmah-hikmah yang ada di dalam ya, ibadah-ibadah mahdhah. Ya, pertama dalam taharah, dalam bersuci. Ya, taharah artinya bersuci. Bersuci itu ada 2, taharah zahiriyah, ya taharah lahir, dan taharah batiniyah, taharah batin. Ya, bagaimana taharah lahir? Taharah yang lahir itu menyucikan diri dari najis, ya kotoran, dan dari hadas. Ya, hadas itu sebetulnya batin juga, keadaan yang tidak suci. Ya, jadi kalau kita tidak suci, ya dalam artian ya dalam kita mempunyai hadas, ya maka kita wajib untuk berwudu atau tayamum atau mandi besar. Ya. Kalau kemudian menyucikan dari najis, kita harus tahu najis itu apa saja dan bagaimana cara membersihkannya. Ya, kena darah misalnya, tangan kita kena darah, pakaian kita kena darah ketika sedang praktikum, bolehkah itu dipakai untuk sholat? Nah, itu harus dibersihkan dulu. Ya, karena ini termasuk taharah ya lahiriah. Nah, ada taharah batiniyah. Ya, taharah membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Ya, jadi dalam hati kita itu harus ada ya, ada penyakit-penyakit yang harus kita bersihkan, harus kita buang. Di antaranya apa? Penyakit syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya ya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya. Maka mereka dilarang masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya. Kenapa orang musyrik itu najis? Yang najis itu bukan tangannya, bukan kakinya, ya, bukan pakaiannya. Yang najis itu adalah kemusyrikannya. Jadi orang-orang yang musyrik itu tidak diperkenankan untuk menyentuh tanah haram. Ya, tidak diperkenankan untuk menyentuh tanah haram. Ya, ini. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Ya, jadi kalau kita berwudu kemudian bersentuhan dengan orang non muslim itu tidak batal wudu kita. Ya, tidak batal. Karena yang najis itu adalah hatinya. Itu yang harus dibersihkan. Begitu juga sebetulnya ya kufur, ya nifak, ya kiber, sombong, ya hasad dan lain sebagainya,
itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau syirik, cara membersihkannya adalah dengan syahadat. Kalau amalannya kufur, ya juga sama dengan syahadat. Kalau nifak, kibar dan lain sebagainya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taharah merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan ibadah, sebelum kita sholat, sebelum kita naik haji, ya tawaf dalam ibadah haji, ya sebelum kita membaca Al-Quran, ya kita diperintahkan untuk ya menjaga taharah kita. Apa hikmahnya? Kenapa kalau kita ibadah itu kita harus ya diperintahkan untuk bersuci? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita at-tahuru syatrul iman. Ya. Kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Ya, sucian adalah bagian dari keimanan. Kenapa? Agar kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang kotor dan dari perkara-perkara yang tidak disukai Allah, karena Allah itu mencintai yang bersih dan yang indah. Dan surga tidak akan menerima kecuali ya siapa saja yang datang dengan hati yang bersih. Ya. Ini. Baik, yang berikutnya dalam niat. Apa artinya niat? Niat itu adalah maksud atau tujuan. Niat itu diperlukan ya sebelum ibadah. Ya. Untuk membedakan, yang pertama kenapa niat diperlukan? Untuk menentukan motifnya. Karena siapa saya melakukan? Karena Allah atau karena selain Allah. Ya. Ini perlu kita dalam setiap ibadah itu kita mengingatkan diri kita. Saya ini beribadah karena Allah atau karena selain Allah. Saya ini baca Quran karena Allah atau karena selain Allah. Saya ini sholat karena Allah atau karena selain Allah. Makanya itu sebelum kita ibadah perlu kita perkuat kembali niat kita. Kemudian niat itu diperlukan untuk membedakan ya jenis perbuatan, apakah sunnah atau wajib. Misalnya teman-teman yang punya kewajiban ya untuk mengqadha puasa, ketika dia besok akan berpuasa untuk mengqadha puasanya, puasa wajib ya, maka dia harus niatkan. Jadi kalau misalnya besoknya bertepatan dengan hari Senin, saya besok niat untuk ya puasa qadha menggantikan puasa ya Ramadan. Ya, tidak bisa asal puasa saja. Ya, tidak, nah ini tidak ada niatnya. Ya, padahal itu adalah untuk puasa mengqadha. Ya, atau dia niatnya puasa sunnah. Saya besok niatnya puasa sunnah. Kita harus niatkan ya di dalam hati. Ya, atau kalau misalnya dalam hati belum kuat, maka boleh ya diucapkan. Ya, untuk menguatkan hatinya. Ya, diucapkan bisa dengan bahasa Arabnya, atau kalau tidak bisa bahasa Arabnya bisa menggunakan bahasa Indonesia, yang penting menguatkan hatinya. Nah, nilai setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Perbuatan yang baik diniatkan untuk selain Allah tidak bernilai pahala. Ini tadi kita sudah jelaskan ya. Makanya apa hikmahnya? Hendaklah kita mengikhlaskan niat dan memperbanyak niat baik dalam setiap perbuatan agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk memperbanyak niat baik kita. Ya, memperbanyak niat baik kita. Misalnya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu niatnya banyak, harus niat. Ya, semakin banyak niatnya, maka semakin besar nilai pahalanya. Sebagai contohnya begini, kalau misalnya puasa sunnah itu boleh. Ya, misalnya puasa sunnah di hari Senin bertepatan dengan Ayyamul Bid, kemudian kita ya meniatkan saya besok puasa sunnah Senin Kamis dan sekaligus puasa Ayyamul Bid. Kalau kita misalnya bersedekah kepada anak yatim ya yang kurang mampu ya, kemudian kita niatkan saya bersedekah kepada orang miskin sekaligus saya juga bersedekah kepada ya anak yang yatim ya, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dua itu kita mendapatkan ya pahalanya. Begitu juga dengan ya amalan-amalan ibadah
yang lainnya. Makanya di dalam hadis ya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Amalnya satu tapi niatnya ya banyak. Baik. Kemudian yang berikutnya ibadah sholat. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Sholat artinya adalah doa. Ya secara khusus sholat ialah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama. Ya, karena ada banyak dalil yang menunjukkan ya terkait ya dengan hal itu. Ya, dalam hadis disebutkan salat imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan, menegakkan agama. Ya wa man hadamaha hadamaddin. Barang siapa yang menghancurkan salat maka dia telah menghancurkan agamanya. Dan amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada yaumil akhir adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik maka akan baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya buruk maka akan buruklah seluruh amalnya. Kemudian sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini sebelum ya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ya telah diwajibkan sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian amal yang paling besar pahalanya ya dan paling besar dosanya bila ditinggalkan. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah yuqimunas shalah. Ya, dan wasiat Nabi Muhammad kepada umat yang paling terakhir wasiatnya adalah ya ummati as-shalah as-shalah. Dan banyak sekali dalil ya yang menganjurkan ya tentang atau mengingatkan kita tentang pentingnya sholat ya dalam Islam. Apa hikmahnya? Di dalam sholat itu banyak sekali ya nilai-nilai positif yang kemudian bisa kita dapatkan. Di dalam sholat ya kita mempelajari tentang bagaimana cara kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memerintahkan kita ya untuk ruku, untuk sujud, untuk meletakkan kepala kita di atas tanah dan lain sebagainya. Di dalam sholat kita juga dilatih untuk disiplin, ya, dilatih untuk disiplin mengikuti imam, ya, tidak boleh kita kemudian ya bergerak sendiri-sendiri, ya. Ini kemudian di dalam sholat dengan sholat kita akan mendapatkan ketenangan, ya batin. Makanya Rasulullah selalu memerintahkan, ya ketika datang waktu sholat, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya arihna bis shalah ya Bilal, ya istirahatkanlah kita dengan salat wahai Bilal. Setelah salat maka seorang mukmin akan mendapatkan kekuatan ya untuk melakukan amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Dari salat kita belajar untuk menutup aurat. Ya tidak ada ya seorang muslim dan muslimah pun yang membuka auratnya ketika salat karena dia merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kenapa kalau setelah salat dibuka lagi auratnya? Nah, ini menjadi ya minimal ketika kita menutup aurat ketika salat kita ingatkan ya diri kita. Mudah-mudahan nanti setelah ya saya salat saya masih tetap bisa menutup aurat saya. Kemudian dari salat kita belajar mengenai kebersihan dan kesehatan. Dari salat kita belajar ya bermasyarakat. Ya. Dari salat kita belajar patuh kepada pemimpin ya yang istiqomah. Pemimpin yang istiqomah yang baik itu yang menegakkan salat dan mendirikan ya yang mendirikan salat, yang membayar zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dalam Islam itu dilarang mengangkat pemimpin yang tidak salat. Ya. Kemudian dari filosofi gerakan salat ya, kita itu selalu ya bergerak dinamis ya. Salat kan tidak hanya duduk, tidak hanya berdiri ya. Manusia itu sama juga seperti orang yang salat, dia kadang di atas, kadang di bawah ya, kadang di tengah ya dan lain sebagainya. Ini juga merupakan wujud ketundukan Allah Subhanahu wa taala
ya ketika dia bersujud. Ya, tanah itu adalah tempat kembalinya. Ini banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya kita ya harus selalu mempelajari. Jadi ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dalam sehari, ya dalam keseharian itu kita dalami lagi. Kenapa saya harus sholat? Ya, apa manfaat yang bisa saya dapatkan ketika saya sholat? Ya, bagaimana supaya sholat saya itu menjadi khusyuk? Ya, sehingga selesai sholat itu kita mendapatkan ketenangan tadi, mendapatkan energi yang luar biasa. Nah, ini. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah ibadah puasa. Ya, yang setiap tahun ya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, asyam atau as-saum artinya menahan diri, yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan saum. Ya, mulai waktu terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa saja yang membatalkan? Makan dan minum. Ya, dengan hubungan suami istri. Ya. Kemudian apa-apa yang dimasukkan ya dari melalui mulut dan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, termasuk diantaranya kalau orang yang merokok ya batal itu karena dia sengaja memasukkan asap. Ya, beda halnya kalau orang kemudian tidak sengaja, tidak bisa menahan ketika misalnya ada banyak asap ya kan, kemudian terisap asap itu, nah itu ya tidak apa-apa. Ya, muntah dengan disengaja, nah itu membatalkan. Ya, kemudian ada banyak hal nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Ibadah saum diwajibkan pada bulan Ramadan. Nah, apa hikmahnya dari ibadah puasa? Banyak sekali. Ya, dengan ibadah puasa kita mempelajari muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Makanya kita tidak berani curi-curi buka, curi-curi minum misalnya. Ya karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, yakin ya orang-orang yang puasanya benar itu tidak akan pernah ada korupsi. Ya, apalagi sampai korupsi di bulan puasa. Ya, itu mengerikan sekali. Kemudian bagi jasmani apa? Hikmahnya menjaga kesehatan seorang muslim ketika dia mengistirahatkan lambungnya. Jadi ketika kita berpuasa itu ketika kita berbuka ataupun sahur jangan ya kemudian kita berlebih-lebihan. Ya karena justru itu jauh dari nilai kesehatan. Rasulullah berbuka kemudian sahur ya dengan minum air putih ya kemudian meminum beberapa buah kurma ya, maka akan sehat nanti. Kemudian ya bagi sosial kemasyarakatan puasa ini ternyata menumbuhkan sifat empati dan sifat kedermawanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya bahwa ketika bulan Ramadan beliau itu bertambah-tambah kedermawanannya. Apalagi dengan berpuasa kita bisa merasakan ya bagaimana rasanya orang merasa lapar, merasa haus. Ya, maka ketika ada orang lain yang kelaparan, ada orang lain yang kehausan, kita kemudian merasa, oh saya pernah merasakannya. Maka saya jangan sampai ada orang yang lapar dan haus ya karena dia tidak punya makanan, tidak punya minuman. Ya, kemudian dengan berpuasa itu ternyata bisa menjalin kebersamaan karena banyak sekali ibadah-ibadah ya di bulan Ramadan yang dilakukan ya bersama-sama. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya zakat. Ya, zakat artinya suci, tumbuh, berkembang. Zakat secara syariat artinya ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai nisab kepada para mustahik zakat. Ya. Nisab adalah batas minimal wajib zakat. Mustahik adalah kelompok penerima zakat. Siapa saja mustahik? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya. Ya sudah tidak ada sekarang hamba sahaya.
Gharim, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ibnu sabil, ya musafir yang kehabisan bekal. Ya, ini adalah 8 yang boleh mendapatkan zakat. Yang selain itu tidak diperbolehkan. Nah, apa pentingnya zakat dalam Islam? Ya, perintah salat dan perintah zakat disejajarkan. Kalau salat itu penting, berarti zakat juga penting. Ya, harta kekayaan yang sudah nisab, melebihi nisab, dinilai sebagai harta yang kotor sampai dikeluarkan zakatnya. Ya, tidak memberikan zakat dinilai sebagai merampas hak orang lain, dan tidak memberikan zakat merupakan dosa yang sangat besar, disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ya. Nah, ini makanya umat Islam dituntut untuk ya mengeluarkan zakatnya. Ya, di Indonesia ini ya ada penelitian ya dari Profesor Didin Hafiduddin. Kalau semua umat Islam di Indonesia menunaikan zakatnya dengan sempurna, ya diantaranya bukan zakat fitrah saja, tapi ada zakat mal dan lain sebagainya, maka kemiskinan itu bisa ya hilang dalam jangka waktu 20 tahun. Ya, bisa hilang dalam 20 tahun. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yang kalau itu umat Islam mematuhi ya perintah untuk berzakat, maka akan mudah sekali ya kemiskinan itu akan dihilangkan ya, atau minimal diminimalisir dengan sedikit mungkin ya. Apa hikmahnya dari zakat ini? Hikmahnya banyak sekali. Yang pertama ya, dengan berzakat menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya menjadi bersih. Ya, bukan hanya hartanya yang menjadi bersih, tapi jiwanya juga jadi bersih dari penyakit kikir. Yang penyakit kikir itu adalah penyakit yang membawa manusia kepada keburukan. Ya. Kemudian menumbuh kembangkan harta yang dimiliki. Dengan kita berzakat, harta kita itu akan tumbuh. Ya, akan berlipat-lipat. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita menunaikan zakat kita. Ya. Kemudian dari dimensi sosial ekonomi, zakat ini bisa menjadi sumber dana bagi pembangunan ya umat, yang menjadi sarana. Ada banyak sekali yang bisa dibangun dari zakat ini. Bukan hanya tempat ibadah saja, tapi misalnya fasilitas pendidikan, ya, fasilitas ya untuk misalnya memberikan keterampilan ya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan lain sebagainya, bisa kita berikan melalui zakat. Zakat juga sebagai instrumen untuk memberantas kemiskinan dan sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat ya untuk mewujudkan persaudaraan, sehingga orang yang miskin ya itu tidak merasa dendam kepada orang yang kaya, dan orang yang kaya merasa ya orang miskin membutuhkan orang-orang yang tidak mampu, ini menolong orang yang lemah. Untuk membangun kebangkitan ekonomi umat perlu digalakkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, untuk efektivitas pemanfaatan jiswa diperlukan pengelolaan yang baik oleh lembaga yang baik. Kemudian yang berikutnya dari ibadah haji. Ibadah yang merupakan ibadah yang sangat berat di dalam Islam. Makanya hanya diwajibkan bagi yang mampu saja. Mampu dalam artian secara fisik, kemudian mampu secara mental, mampu secara harta. Haji ialah ya berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan wukuf, tawaf, dan manasik haji pada masa tertentu. Kalau di luar waktu haji disebutnya sebagai umrah. Ya, tapi bedanya haji dengan umrah, kalau haji itu ada wukuf di padang Arafah, kalau umrah tidak ada wukuf di padang Arafah. Ibadah haji ini diwajibkan bagi yang mampu secara finansial dan kesehatan. Ya. Apa hikmah dari ibadah haji? Ya, pengabdian kepada Allah, kemudian dikabulnya doa, mendisiplinkan diri, ya
waktu sekian-sekian harus berangkat kemana, jam segini harus berangkat kemana, ya dan lain sebagainya. Kemudian mensucikan dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian mengingatkan akan kematian dan sebagai miniatur daripada mahsyar. Ya. Jadi orang ketika melaksanakan ibadah haji itu orang ingatnya dengan akhirat. Ini adalah perjalanan saya nanti di akhirat. Ya. Kemudian dari dimensi sosial kemasyarakatan bisa mempererat dan meningkatkan persaudaraan Islam. Ya, dulu seorang Muhammad Ali, ya, dia dulu masuk Islam di tangan ya seorang Black Muslim ya dulu menyebutnya, itu Malcolm X, ya mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam, ya. Kemudian di dalam itu dia meyakini bahwa ya orang kulit hitam itu lebih baik daripada orang kulit putih, ya ketika itu merupakan bagian dari ajaran Black Muslim waktu itu, ya, dan mereka sangat mengidolakan sekali Bilal bin Rabah karena dulu ya di Amerika itu terasa sekali rasis, ya. Jadi orang-orang kulit hitam itu dianggap sebagai kasta kedua karena mereka adalah mantan budak yang seharusnya di bawah orang kulit putih, ya. Maka kemudian dia suatu kali diundang untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Ketika dia ibadah haji itu dia melihat semua orang dari berbagai ras, berbagai kulit kemudian berkumpul, ya, di dalam satu tempat. Tidak ada permusuhan, tidak ada rasis, semuanya satu saudara. Kemudian dia baru merasakan, oh inilah Islam, ya, tidak melihat hitam maupun putih, ya. Kemudian menumbuhkan rasa pengorbanan, menimbulkan rasa ketenangan, memperluas pengetahuan dan sejarah umat manusia. Oke, yang keempat, bagaimana cara kita mengaplikasikan ya, ibadah di dalam kehidupan kita. Nah, ibadah ya bukan hanya sekedar dalam melaksanakan ibadah makhluk saja. Di dalam keseharian kita dituntut untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya dibatasi oleh ibadah makhluk, tapi semua yang kita lakukan dalam hidup kita itu semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ya Al-An'am ayat 126 kemudian yang artinya inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Hadza siratul rabbika mustaqiman. Kalau kita ingin meminta siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim, itu adalah jalan Islam. Jalan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menjelaskan secara rinci ayat-ayat kami kepada orang yang mengambil pelajaran. Maka manusia dituntut untuk tetap beribadah, dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajalnya. Jadi kita setiap waktu harus dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita wa'bud rabbaka, dan teruslah kalian menyembah Tuhan kalian hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian, al-yakin. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan ibadah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, misalnya, ini sebagai contoh saja, dalam kita mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk apa kita mengembangkannya? Ya, kita mengembangkan ilmu pengetahuan untuk supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu pengetahuan itu kita manfaatkan ya sebaik-baiknya untuk kemakmuran dunia, untuk memakmurkan ya umat manusia, bukan hanya segolongan orang saja. Jangan sampai ilmu pengetahuan dipakai untuk mengeksploitasi dan merusak sumber daya alam hanya demi mengejar keuntungan sebagian orang saja. Kemudian dalam bisnis dan ekonomi juga sama, ya.
Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita membuka usaha, ya adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus memberi manfaat kepada banyak orang kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri saja. Ini karena apa? Karena niat kita adalah ibadah. Kemudian juga dalam kepemimpinan juga sama. Seorang ketika menjadi pemimpin, ya kalau niatnya untuk ibadah, dia itu memimpin untuk melayani ya masyarakat, melayani rakyat. Bukan sebaliknya, justru ya banyak pemimpin-pemimpin yang menjadikan kepemimpinan itu sebagai kesempatan untuk ya memeras ya orang-orang yang kecil, ya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah. Ya, dia mendapatkan keuntungan dari para pengusaha ya membuat orang-orang kecil hidupnya menjadi susah. Nah, begitu juga dalam kesenian dan kebudayaan. Dalam kesenian dan kebudayaan, ya, kalau niatnya adalah untuk ibadah, ya kesenian dan kebudayaan itu untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu misalnya dia ketika dia melakukan kesenian justru untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misalnya dia menyanyi ya, atau kita mungkin dalam kita ada sholawat, ya ada zikir, ya ada apa yang dilakukan ya untuk mengingatkan manusia supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyanyi untuk memperturutkan hawa nafsu, ya. Bukan ya misalnya berkesenian justru dengan mengumbar-ngumbar aurat misalnya. Kesenian justru ya dengan ya banyak ya memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini yang kemudian kita harus jauhi. Ya. Baik, saya kira ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita ya mengenai ibadah. Nah, ini ada sebuah kata mutiara ya, dari Zulnun An-Nusri. Dia mengatakan sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya makanan ketika sakit, hati juga tidak akan merasakan manisnya ibadah ketika hati itu tertutupi dengan dosa-dosa. Jadi ibadah itu sebetulnya kenikmatan bagi kita, bagi umat manusia. Tapi terkadang ya ketika hati tertutupi dengan dosa-dosa, ibadah itu yang menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membuka ya cakrawala kita, membuka pengetahuan kita supaya kita bisa mengenal lebih jauh lagi mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita ya lebih termotivasi lagi untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.